Assalamualaikum. Hai teman-teman, ada sebuah fenomena yang cukup mengganggu pikiran aku saat ini. Because tell me why, semua orang tiba-tiba percaya bahwa diri mereka telah berpikir secara rasional. Suddenly everyone thinks that they're objective and they're making sense. Bahkan ini terjadi di dunia nyata, kita sedang berdiskusi tentang satu isu atau about a topic, dan mereka berpikir bahwa diri mereka sedang berpihak kepada kebenaran. I mean, yes, ketika manusia mencari, mengetahui informasi yang sesuai dengan keyakinan lamanya, dia itu pasti akan menerima dengan mentah-mentah tanpa banyak bertanya-tanya. Tapi ketika menemukan atau mendapat informasi yang bertentangan dengan keyakinan lamanya, suddenly they became the most critical person you've ever seen. I mean, ya, manusia cenderung mencari informasi, mendapat informasi, dan mengingat informasi yang selaras dengan keyakinan dia sebelumnya. But not because we're lying to ourselves, it's because our brain is created and designed with capacities. Semua orang memiliki kapasitas otak yang berbeda-beda. Contohnya this cup right here. Kita hanya bisa memproses dan menerima informasi sebanyak ini. Bayangkan kita harus memproses dan mencari tahu segala informasi dari nol. We would be so overwhelmed. Makanya otak kita membuat jalan pintas sesuai dengan keyakinan kita. Tapi jalan pintas ini hanya bermanfaat ketika we're in survival mode, not when we're trying to find the truth. Imagine someone believes in certain things. Politics, socials, religions, health, relationships, anything. Awalnya mungkin dia memiliki satu dugaan atau opini, dan dia belum terlalu yakin. Lalu dia menemukan suatu video yang mendukung dugaan dan opininya dia ini. And then the algorithm thinks that you like this kind of topic, and then the next day muncullah sebuah artikel, besoknya muncullah sebuah komentar, besoknya muncullah sebuah diskusi. Sedikit demi sedikit keyakinan kamu tumbuh dari banyaknya video di timeline kamu yang sependapat dengan opini kamu. Bukan karena semua buktinya udah diperiksa, tapi riset kamu itu cuma nonton 20 video yang sudut pandangnya sama kayak kamu. Jadinya bukan mencari kebenaran, tapi malah cari pembenaran. This is called the echo chamber effect, suatu gema yang memperkuat keyakinan kita karena suatu informasi yang berulang-ulang. Bahayanya kalau ini terlalu repetitive dan akhirnya kita menyimpulkan bahwa ini adalah common knowledge, yang dimana kita mulai berpikir bahwa semua orang pasti setuju dan tahu akan informasi ini. But it's just a repetitive discussion. Otak manusia hanya bisa melihat dunia berdasarkan informasi yang kita dapat. Nah, kalau informasi yang kita dapat itu terbatas, otomatis sudut pandang kita juga jadi terbatas. Look, everyone can make mistakes. Tapi yang jadi masalah itu kalau kita kehilangan kesadaran kalau kita juga bisa salah. We became arrogant, we stop asking questions, and worse, we stop learning. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 28, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Interestingly, ayat ini tidak hanya menyebutkan tentang kelemahan fisik, tetapi juga mengingatkan bahwa manusia juga memiliki keterbatasan dalam menilai, memahami, dan mengambil keputusan. Di ayat lain Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Kita tidak bisa melihat dunia seadanya saja, dan kita juga tidak boleh menyimpulkan bahwa orang lain tidak rasional dan tidak paham apabila memiliki pemahaman yang berbeda dengan kita. Dan disinilah kita menggunakan tabayun. Karena tabayun bukan cuma sekedar konfirmasi, tapi kesediaan untuk mengakui bahwa kita ini masih banyak perlu belajar. Kita perlu meneliti kebenarannya. Justru karena manusia dikasih akal, kita harus menyadari akan keterbatasan akal kita. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, jika datang kepadamu suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Allah memberikan akal sebagai anugerah untuk merenung, bukan merasa dirinya yang paling benar. Akal adalah amanah agar manusia tetap mencari kebenaran. So, jangan sampai pengetahuan kita ditentukan oleh algoritma. Cari informasi dari berbagai sumber, karena pertumbuhan datang dari hal-hal yang sering menantang cara berpikir kita. See you next time. Assalamualaikum.